Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Kita bertemu lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi dan tujuan, prinsip evaluasi, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Kita sering mendengar istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi itu tidak sama dengan tes, atau pengertiannya atau lingkupnya itu tidak sama dengan tes, tidak sama juga dengan pengukuran dan penilaian. Tes itu lingkupnya paling kecil. Kita ke pengertian tes dulu. Tes adalah pemberian tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan. Contoh, kita memberikan soal pada anak-anak untuk mengukur hasil belajar siswa. Itu kan ada soal nomor 1, 2, ada soal bilangan ganda, ada soal esai. Nah, soal-soal itu merupakan jenis tes, dia lingkupnya paling kecil. Nah, di atas tes itu ada pengukuran. Setelah tes atau soal itu dikerjakan, kita kasih skor. Pilihan ganda, jika benar mendapatkan nilai skor 1, jika salah mendapatkan skor 0. Di pilihan di esai, jika benar nilainya 2 atau 3, seperti itu. Itu adalah pengukuran. Jadi pengukuran itu sifatnya kuantitatif, tidak kualitatif. Kalau penilaian itu sifatnya kualitatif. Penilaian itu adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Nah, jadi penilaian itu merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan. Artinya ada pengerjaan soal, ada pemberian skor. Itu adalah proses-proses yang berkesinambungan. Tidak bisa serta-merta asal memberikan suatu keputusan contoh baik atau buruk, karena penilaian itu sifatnya kualitatif. Contoh halnya ketika KKM PAI itu 75 atau 80, sedangkan skor yang diperoleh itu melebihi dari KKM, berarti dia dikatakan lulus atau sudah melewati KKM. Nah, kata-kata lulus atau sudah melewati KKM itu merupakan pemberian nilai. Nah, kalau sedangkan evaluasi itu cakupannya lebih besar lagi. Kalau evaluasi itu suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Contoh tadi yang lulus atau melebihi KKM. Ini evaluasi kan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas. Proses yang sistematis dan berkelanjutan itu contohnya tadi mengerjakan soal, memberikan skor, pemberian nilai lolos atau tidaknya, untuk menentukan kualitas di sini nilai dan arti daripada sesuatu. Jadi daripada sesuatu ini ada peserta didik. Jadi anak yang melebihi KKM itu dia lulus, berarti artinya proses pembelajarannya itu sudah baik. Seperti itu. Terus ada lagi, jika anak tidak melebihi KKM, berarti proses pembelajarannya tidak baik. Seperti itu. Atau tidak juga dalam artian
proses pembelajarannya baik tetapi daya tangkapnya itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi evaluasi itu tidak serta-merta memberikan keputusan atau memberikan sebuah arti bahwa jika melebihi KKM itu berarti proses pembelajarannya baik. Tidak serta-merta seperti itu. Jika anak atau peserta didik itu tidak melebihi KKM, pembelajarannya jelek. Tidak serta-merta kita memberikan keputusan seperti itu, karena evaluasi ini cakupannya besar, tidak hanya di hasilnya saja. Kita bisa mengevaluasi di prosesnya, kita bisa mengevaluasi di hasil pembelajarannya. Kenapa kita melakukan proses pembelajaran yang baik dan sedemikian rupa, tetapi ada anak yang tidak melewati atau tidak melebihi KKM. Nah, itu semuanya akan dievaluasi. Untuk cakupan evaluasi nanti di pertemuan 3 kita bahas. Jadi evaluasi itu lebih besar daripada tes, cakupannya itu lebih besar daripada tes, pengukuran, dan penilaian. Di dalam evaluasi itu harus ada proses pengukuran dan penilaian. Tidak serta-merta kita memberikan evaluasi tanpa ada proses yang sistematis seperti itu. Terus kita menginjak di fungsi dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya peserta didik. Jadi fungsi dari evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik itu berkembang, mulai dari psikologinya, dari kognitif, afektif, seperti itu. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan program mengajar. Terus keperluan BK. Kenapa kok bisa berfungsi untuk keperluan BK? Iya, karena BK itu akan memberikan bimbingan kepada anak yang katakanlah yang bermasalah. Tidak hanya bermasalah dalam sosial, di dalam pembelajarannya juga harus memberikan bimbingan juga. Tidak hanya guru kelas saja yang memberikan bimbingan, seperti itu. Jadi fungsi evaluasi juga bisa berfungsi bagi BK. Selanjutnya yakni perbaikan dan pengembangan kurikulum. Seperti halnya ada kurikulum terbaru seperti 2013 itu kan diadakan uji coba dulu di Jakarta, di sekolah-sekolah favorit kayak gitu. Apakah memang kurikulum ini sudah baik atau belum? Dilaksanakan, diuji coba dulu, dievaluasi mana yang kurang pas, mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Terus fungsi selanjutnya yakni mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Dan selanjutnya meningkatkan efektivitas program kurikulum. Sudah jelas semuanya ya. Selanjutnya masuk di prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ada komprehensif, ada mengacu pada tujuan, ada objektif, kooperatif, kontinu, praktis, ekonomis, mendidik. Yang pertama, prinsipnya adalah komprehensif. Komprehensif ini berarti menyeluruh. Bisa dievaluasi secara menyeluruh, ada mulai dari prosesnya, ada hasilnya, ada medianya, ada kebijakannya. Yang kedua, prinsipnya adalah mengacu pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah objektif. Objektif itu tidak membeda-bedakan. Jadi evaluasi itu ya objektif, benar-benar tidak membedakan, seperti itu. Selanjutnya ada kooperatif. Kooperatif itu saling terkait, tidak hanya satu saja. Kontinu, prinsipnya harus terus menerus, tidak hanya satu kali dievaluasi dah selanjutnya tidak dievaluasi, tidak seperti itu. Prinsip yang terakhir ini ada praktis, ekonomis, mendidik. Praktis dalam artian ya tidak mempersulit guru, ekonomis ya biayanya mahal, tidak mahal,
masih dalam jangkauan gaji guru seperti itu. Terus mendidik dalam artian hasil evaluasi ini bisa dibuat untuk orang tua atau bagi peserta didik itu sendiri, biar mereka termotivasi menjadi lebih baik, apalagi bagi guru dan sekolah. Itu sangat penting sekali. Terus selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan lingkup pembelajaran. Yang dievaluasi apa? Ada program pembelajarannya, ada evaluasi proses pembelajarannya. Jadi semuanya itu dievaluasi, tidak hanya siswanya saja, seperti itu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.